bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memohon belas kasih dan pengampunan dari Allah agar kita layak dalam misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa pada sore hari ini memohon kebahagiaan abadi untuk Teresia Dewi Sujahni. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami tak perlu takut sedikit pun karena Engkau memihak kami. Jagalah kami agar senantiasa bersamamu dalam Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita sekalian. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sisi kanan Allah, yang malahan menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, karena Engkaulah kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam segalanya itu, kita akan menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain manapun, takkan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku demi kebesaran nama-Mu. Lepaskanlah aku, karena kasih setiamu yang murah. Sebab sengsara dan miskinlah aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mulah ini, bahwa Engkaulah, ya Tuhan, yang telah melakukannya. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur nyaring kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dia dari orang-orang yang menghukumnya. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Haleluya.
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku harus meneruskan perjalananku. Itulah jawaban Yesus kepada orang Farisi yang meminta Yesus untuk pergi sambil antara mengancam dan menginformasikan bahwa Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Tapi Yesus mengatakan, aku harus melanjutkan perjalananku. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita. Tuhan yang tidak akan mundur dari misinya. Misi yang pertama-tama yaitu untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Tuhan sendiri tidak pernah gentar, tidak pernah mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan itu apapun yang akan dihadapinya. Maka tidak heran kalau orang yang pernah mengalami berjumpa dan menghidupi pengalaman kasih Allah yang total itu bisa berkata seperti Santo Paulus dalam bacaan yang pertama. Jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya demi kita sekalian. Paulus yakin Allah ada di pihaknya, maka dia bisa meninggalkan hidup lamanya dan juga bisa memberikan hidupnya demi Allah itu karena dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita apapun situasinya. Kita mohon rahmat ini sehingga apa yang dikatakan Paulus boleh kita katakan pada saat-saat di mana kita mengalami besarnya salib hidup ini. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah ada di pihak kita bahkan sampai memberikan putranya sendiri. Tuhan memberkati.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ini. Semoga persembahan kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguatkan umat-Mu dalam mengikuti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, engkau menciptakan umat manusia, demikian pula engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini, Teresia Dewi Sujahni. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus ini. Semoga perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mengikuti jejak Yesus Putramu dalam perjalanan hidup kami menuju Yerusalem abadi. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.